Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin, wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma unsurna wal muslimin al mazlumin fi Filastin wa fi kulli makan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan-urusan kita, urusan pemimpin kita, urusan rakyat dan bangsa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzolimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, dan kita minta kepada Allah dengan nama yang husna Allah merahmati Imam Nawawi dan ulama-ulama kita, keluarga mereka dan guru-guru mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Imam Nawawi dalam bab khauf. Dan sebagaimana kita sampaikan bahwa bab ini tidak bisa berdiri sendiri, namun harus dipadukan dengan rasa harap dan rasa cinta, karena tiga sifat itulah rukun ibadah. Dan ini yang harus diingatkan terus dan ada di hati kita ketika kita membahas salah satu dari tiga rukun tersebut: cinta, harap, dan takut. Cinta, harap, dan takut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita tiga sifat tersebut, karena kita tidak akan bisa berhasil kecuali memiliki ketiga-tiganya langsung. Dan kita masih berada di surat Ali Imran ayat 28. Dan semoga Allah memberikan taufik pada kita dan kita mendapatkan ilmu nafi'. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini,
ويحذركم الله نفسه. Dan Allah memperingatkan kalian dengan dirinya. Lalu Allah SWT berfirman, wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah lah kalian kembali. Dan menarik juga, dua ayat setelah itu, ayat ke-30, Allah juga berfirman, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Tapi penutupannya berbeda. Wallahu ra'ufun bil ibad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Jadi di ayat ke-28 Allah berkata, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Lalu Allah berfirman, Allah tutup dengan, dan hanya kepada Allah kalian kembali. Dan di ayat ke-30 Allah juga wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Hadirin Allah muliakan, di dalam ayat ke-30 hampir sama, tapi penutupannya berbeda. Hampir sama, tapi penutupannya berbeda. Dan Abu Ja'far, Al-Imam Abu Ja'far menyampaikan ketika mentafsirkan wa yuhadzirukumullahu nafsa wallahu ra'ufun bil ibad. Qala Abu Ja'far, yaqulu jalla thana'uh wa yuhadzirukumullahu nafsa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kalian dengan dirinya. Allah peringatkan kalian dengan dirinya. Maksudnya dengan melakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Lalu kalian menemuinya pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan segala kebaikan yang telah ia kerjakan dihadirkan di hadapannya. Dan segala keburukan yang ia lakukan pun nampak di hadapannya.
Dan pada saat itu dia berharap seandainya antara dirinya dengan keburukan itu terdapat jarak yang sangat jauh. Jadi ketika keburukan kita ditampakkan, tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida wa huwa 'alaikum saqit. Jadi seorang hamba berharap jarak antara dia dengan keburukannya itu jauh. Dan Allah pada saat itu murka kepadanya. Sehingga kalian tertimpa azab yang sangat pedih dan kalian tidak mampu menahannya. Fanalukum min alimi iqabihi ma la qibala lakum bih. Kalian mendapatkan azab dan siksanya yang kalian nggak bisa, hadapi, yang kalian nggak bisa tahan. Thumma akhbaru azza wa jalla annahu ra'ufun bi ibadihi rahimun bihi wa anna min ra'fatihi bihim tahdhiruhu iyyahum nafsah. Lalu penutupannya Allah mengatakan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah berikan peringatan terhadap dirinya. Wa takhfifahum uqubatihi, atau wa takhwifahum uqubatahu. Dan Allah mengancam dengan hukumannya. Wa nahyahu iyyahum amma nahahum anhu min ma'asih. Dan Allah melarang mereka mengerjakan berbagai macam maksiat. Jadi ketika Allah mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsah, itu ancaman sekaligus kasih sayang. Makanya Al-Hasan ketika menjelaskan wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil ibad, mengatakan min ra'fatihi bihim an hadzarahum nafsahu. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah peringatkan hambanya terhadap dirinya. Allah jelaskan dari awal, Allah kasih tahu, mumpung masih ada kesempatan. Jangan membuat murka Allah. Jangan melakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Jangan membuat dosa, jangan melakukan kesyirikan. Jangan sampai dosa-dosa kalian dihadapkan di hadapan kalian. Dan kalian berharap banget itu dosa gak ada atau jauh dari hadapan kalian. Tapi harapan itu tinggallah harapan, karena berharap di waktu yang salah. Harusnya kalau berharap hari ini dengan taubat, dengan istighfar, dan dengan menjaga diri dari dosa, sehingga pada saat itu Allah timpakan azab yang kalian gak akan bisa tahan. Kalian gak akan mampu menghadapi dan menahannya. Bayangin gak sih, manusia tuh atau banyak kita ketika menghadapi ujian di dunia yang Allah SWT sudah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak akan membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu banyak di antara kita kayaknya gue gak sanggup deh, ini berat banget, kenapa aku dapat cobaan seperti ini, udah gak sanggup lagi.
sedangkan di akhirat jelas confirm Anda nggak akan sanggup, Anda nggak akan sanggup, Anda nggak akan mampu. Dan harapan Anda tinggallah harapan. Dan Allah sudah wanti-wanti, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah peringatkan kalian, Allah peringatkan kalian terhadap dirinya sendiri. Jangan coba-coba hal tersebut. Kenapa Allah peringatkan? Agar kita nggak binasa, agar kita nggak hancur, agar kita nggak disiksa dengan siksaan yang di atas kemampuan kita itu, agar kita sadar, agar kita punya harapan di waktu yang tepat, agar kita berubah, agar kita berusaha merubah pola kita mumpung masih ada kesempatan, agar kita membuat keputusan-keputusan yang benar ke depan, agar kita membuat keputusan-keputusan besar, berat memang, tapi menyelamatkan kita di hari kiamat nanti. Dan berat, tapi kita masih sanggup. Berbeda dengan di hari kiamat, Anda nggak akan sanggup, nggak akan sanggup. Siapa orang sanggup dibakar dalam beberapa menit? Dan di hari kiamat khalidina fiha abada, selama-lamanya. Maka ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara Allah menyayangi adalah memberikan peringatan. Jadi ketika wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah berfirman dan Allah peringatkan kalian terhadap dirinya, itu bukan karena Allah marah kepada kita, enggak, bukan karena Allah benci kepada kita, tapi karena Allah sayang sama kita. Itu yang disebutkan di ayat ke-30, sayang. Allah sayang. Dan itu yang dijelaskan para ulama, min ra'fatihi bihim an hadzarahum nafsah. Dalam cara, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, Allah peringatkan mereka terhadap dirinya, agar mereka berbenah, mereka berubah, mereka beristighfar, mereka bertobat, mereka memperbaiki diri, mereka introspeksi diri, mereka evaluasi ulang jalan yang mereka tempuh selama ini, kerjaan yang mereka kerjakan, aktivitas yang mereka perbuat. Kalau sudah benar, dijaga agar tidak keluar dari jalan, tidak keluar dari jalur, tidak berhenti, tidak istiqomah. Dan kalau jalan itu salah, aktivitas salah, segera benahi, segera perbaiki, dan segera buat keputusan besar dan pindah jalur dan pindah jalan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil ibad. Itu hal yang sangat penting. Dan ini menunjukkan bahwa kasih sayang bukan sebatas pemberian, yang pemberian apa yang kita inginkan. Dan di antara bentuk kasih sayang adalah peringatan terhadap apa yang kita nggak sukai. Sebagian orang berpikir bahwa kasih sayang hanyalah terungkap dengan cara memberi atau memberi hal yang kita mau, hal yang kita sukai, hal yang kita inginkan, hal yang kita, terlepas itu benar atau salah, terlepas itu bermanfaat atau kita atau tidak, terlepas apakah itu
positif untuk kita atau tidak, atau dampaknya baik kepada kita atau tidak. Terlepas itu objektif atau itu hanya mengikuti hawa nafsu kita. Tidak. Salah satu bentuk kasih sayang adalah memberikan peringatan. Wa yuhadzirukumullahu nafsa wallahu raufum bil ibad. Atau wa yuhadzirukumullahu nafsa wa ilallahil masir. Kalau memberikan peringatan terhadap dirinya, dan karena hanya kepada Allah kalian akan kembali. Dan Allah kasih peringatan ini karena Allah sayang kepada kalian. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai waktu sudah habis baru kalian tersadar. Dan kesadaran itu gak ada gunanya sebagaimana kesadaran Fir'aun. Ia sadar, ia beriman, tapi di waktu yang sudah terlambat. Waktu yang sudah terlambat. Dan itu gak ada gunanya sama sekali. Padahal Fir'aun beriman pada saat itu. Dan Allah jelaskan kesadaran dia di surat Yunus ayat 90. Hatta idza adrakahul gharq, dan ketika Fir'aun tenggelam, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Lalu Fir'aun bersyahadat, ia mengatakan aku beriman bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah yang diimani oleh Banu Israel. Wa ana minal muslimin. Ini ucapan Fir'aun loh. Wa ana minal muslimin. Aku seorang muslim, kata Fir'aun. Sekarang nih. Jadi dia udah gak bilang saya Tuhan lagi. Kan sebelumnya dia bilang saya Tuhan, saya Tuhan, saya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Tapi sekarang ketika sudah tenggelam, dia ganti. Dia bilang wa ana minal muslimin. Saya termasuk seorang muslim kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Lalu apa jawaban Allah? Taubatnya diterima? Simak ayat berikutnya. Allah justru bertanya, bukan menerima. Allah justru bertanya, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kok baru sekarang Firaun? Kok baru sekarang Anda beriman? Sebelum-sebelumnya kemana aja? Al-an, apakah baru sekarang? Kok baru sekarang? Wa qad asaita qablu. Sebelumnya engkau durhaka, engkau bermaksiat, engkau buat dosa, engkau melakukan kesyirikan, syirik rububiyah lagi, ngaku Tuhan. Sebelum-sebelumnya kenapa nggak bilang saya muslim? Kenapa baru sekarang? Wa kunta minal mufsidin. Sebelumnya Anda melakukan kerusakan, Anda melakukan kesyirikan, Anda melakukan kekufuran, Anda melakukan pembunuhan, Anda perangi utusan Allah Subhanahu wa taala. Anda siksa penyihir Anda yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana aja selama ini? Lalu ayat berikutnya apa? Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini atau hari nunajjika, kami selamatkan badanmu agar menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Jadi yang diselamatkan badannya toh, gitulah. Selebihnya enggak. Taubatnya enggak diterima. Tapi badannya diselamatkan di dunia. Jadi yang diselamatkan hanya badannya Firaun aja. Adapun keislamannya nggak terselamatkan, keimanannya nggak terselamatkan, taubatnya nggak terselamatkan. Maka Allah Raufum bil ibad, yang sayang sama hambanya, memberikan peringatan kepada kita. Hati-hati gitu. Agar kita sadar, agar kita berpikir, agar kita takut
lalu berubah, agar kita takut lalu mengatakan tidak pada dosa dan maksiat, agar kita takut lalu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena azab nanti nggak bisa Anda tahan. Kalau mau cegah hari ini, kalau mau cegah hari ini, kalau ingin selamat hari ini. Wa yuhadzirukumullahu nafsa. Wallahu raufun bil ibad. Masih ada kesempatan, masih ada waktu, masih ada momen untuk berubah, masih ada period untuk kembali. Maka ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Semoga Allah memberikan taufik, dan kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat memberi, ada kalanya kita merasa sebagian rezeki itu menghilang. Padahal di sisi Allah, ia sedang dicatat untuk kembali dengan cara yang menakjubkan. Tak ada yang sia-sia. Segala hal yang kita berikan di jalan Allah sejatinya akan kembali dengan berlipat kebaikan untuk kita. Tak terkecuali saat berinfak dan membersamai perjuangan saudara-saudara kita yang belajar membaca Al-Quran. Mari menjadi bagian dari program Berantas Buta Huruf Al-Quran dan program pendidikan lainnya bersama Muhajir Project Tilawah. Salurkan infak terbaik kita melalui